Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal sumber-sumber yang Anda bagikan. Topiknya menarik banget, tradisi lisan. Betul. Ya, jadi bagaimana cerita, nyanyian, legenda, turun-temurun itu dipakai dalam penulisan sejarah. Historiografi ya istilahnya. Iya, historiografi. Materi Anda ini lengkap ya, ada konsep dasarnya, metodologinya, tantangannya juga, plus contoh-contoh nyata, terutama di Indonesia. Jadi misi kita hari ini, coba kita pahami bareng, kenapa sih sumber lisan ini penting, terus gimana sejarawan pakainya, tapi juga hati-hati gitu ya. Dan apa artinya ini buat pemahaman Anda semua soal masa lalu yang ya mungkin nggak ada di buku pelajaran. Oke, kita bedah ya. Sip. Jadi yang menarik langsung dari sumber-sumber Anda ini ya, ditekankan banget kalau tradisi lisan itu bukan sekedar dongeng loh. Bukan dongeng pengantar tidur ya. Bukan. Ini tuh warisan budaya, ini ingatan kolektif masyarakat. Penting banget, terutama buat komunitas yang katakanlah belum mengenal tulisan secara luas, atau yang sejarahnya agak terpinggirkan gitu. Terpinggirkan. Nah, sumber Anda juga membedakan ini dari sejarah lisan atau oral history. Ini penting nih bedanya. Oh ya, bedanya apa tuh? Kalau sejarah lisan itu kan kesaksian langsung. Jadi dari orang yang mengalami atau melihat sendiri suatu peristiwa. Oke, saksi mata ya. Betul, tapi kalau tradisi lisan, ini pesannya diwariskan antar generasi. Bisa jadi udah, lama banget umurnya. Nah karena itu informasinya bisa berubah, berevolusi atau malah tercampur sama mitos. Gitu. Aha, jadi ini yang bikin dia kuat sekaligus rumit ya. Sumber Anda juga menekankan itu. Kuatnya, ya tadi ini bisa jadi satu-satunya suara dari kelompok yang nggak punya catatan tertulis. Bener sekali. Suara orang biasa lah ya, petani, buruh, perempuan, yang ceritanya ya gitu deh, jarang masuk narasi besar sejarah. Kayak membuka lapisan sejarah yang tersembunyi gitu ya rasanya. Persis. Dan kita lihat contohnya kan, ada karya klasik kayak Babat Tanah Jawi atau Hikayat Raja-Raja Pasai. Itu banyak banget menyerap tradisi lisan. Betul. Nah, di zaman yang lebih modern, metode sejarah lisan yang wawancara saksi itu jadi kunci buat nulis sejarahnya kelompok subaltern. Misalnya, ya kisah buruh atau penyintas peristiwa politik yang dokumentasinya minim banget. Iya, itu penting banget ya untuk melengkapi narasi. Tapi, nah ini dia, sumber-sumber Anda juga ingetin kita buat kritis ya. Harus kritis. Karena asalnya dari ingatan, yang kita tahu kan subjektif ya. Terus ditransmisikan dari mulut ke mulut, ya jelas perlu verifikasi ketat. Nah. Iya, sejarawan itu pakainya kritik sumber. Kerjanya mirip detektif gitu deh. Oh, kayak detektif ya? Gimana tuh? Ada dua jenis. Ada kritik eksternal, itu buat periksa asal-usul ceritanya, konteksnya gimana. Terus ada kritik internal. Nah, ini buat analisis isinya. Memilah mana yang potensi fakta, mana yang pandangan subjektif, bias, atau ya itu tadi unsur mitos. Milah-milah ya? Betul. Tanpa langkah ini, risikonya kita nerima aja narasinya gitu aja. Iya juga ya. Dan soal subjektivitas ini, sumber Anda juga nyinggung soal memori manusia kan ya. Ingatan itu kan kompleks banget. Kadang selektif. Benar. Malah bisa ada politik memori katanya. Jadi apa yang sengaja diingat atau malah sengaja dilupakan sama satu komunitas. Wah, ini nambah rumit lagi ya. Pas milah-milah info faktualnya. Tepat sekali. Makanya ada metode krusial lain yang disebut sumber Anda, yaitu triangulasi. Triangulasi. Apalagi tuh? Gampangnya gini, kita bandingkan informasi dari satu tradisi lisan dengan sumber lain. Bisa tradisi lisan yang beda, bisa dokumen tertulis, bisa temuan arkeologi, pokoknya apa aja yang relevan. Oh, jadi di cross-check gitu ya? Iya, di cross-check. Tujuannya biar kita bisa bangun gambaran yang lebih kokoh, yang lebih terverifikasi lah. Sumber Anda bilang, ini kunci buat jaga validitas kalau mau pakai tradisi lisan sebagai data sejarah. Oke. Kritik sumber, terus triangulasi. Nah, ada lagi nih yang disorot sumber Anda soal etika. Ini juga nggak kalah penting kan? Banget, penting banget. Saat kita gali tradisi lisan ini, peneliti harus banget hormat sama narasumbernya. Jaga kerahasiaan kalau diminta, terus sajikan temuannya juga jujur, nggak bias. Betul, ini bukan cuma soal etika penelitian aja ya, tapi juga soal menjaga integritas datanya dan hubungan baik juga dengan komunitas yang punya tradisi itu. Kan kita numpang belajar dari mereka.
Iya, bener banget. Nah, ada satu poin lagi nih yang menurut saya menarik banget dari materi Anda. Ternyata tradisi lisan itu nggak statis ya, nggak kayak artefak beku gitu. Justru itu. Dia dinamis, terus beradaptasi. Contohnya keren nih, komunitas adat kayak Baduy atau Toraja sekarang malah pakai teknologi digital. Oh ya? Pakai apa tuh? Iya, rekaman audio, video buat melestarikan warisan lisan mereka. Bahkan buat disebarin juga. Ini nunjukin kalau tradisi lisan itu tetap relevan, tetap hidup. Bukan cuma, peninggalan masa lalu aja. Wah, keren ya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya, pemahaman ini kayaknya ngebuka mata kita ya. Kalau sejarah itu nggak melulu ada di arsip atau buku tebel aja. Iya, betul. Ada kekayaan cerita masa lalu dalam obrolan, dalam ingatan yang hidup di sekitar kita. Kalau kita gali ini, pemahamannya bisa lebih utuh, lebih manusiami. Apalagi dari sudut pandang yang sering kelewat sama sejarah resmi. Intinya gitu. Tradisi lisan ini sumber sejarah yang, tak ternilai lah ya. Tapi, ya itu tadi, pakainya mesti pakai kacamata kritis dan metode yang disiplin. Nggak bisa sembarangan. Nggak bisa. Dia memperkaya pemahaman kita. Tapi ya, nggak bisa berdiri sendiri. Tetap butuh verifikasi, butuh analisis mendalam. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan sendiri di rumah. Apa tuh? Coba deh, pikirin cerita-cerita lisan yang ada di keluarga Anda atau di lingkungan Anda. Gimana cerita itu membentuk pemahaman Anda soal suatu peristiwa di masa lalu? Dan sejauh mana cerita itu mungkin nyambung atau malah beda sama versi sejarah yang lebih umum Anda dengar atau pelajari? Itu mungkin bisa jadi bahan refleksi yang menarik ya.